Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini, series yang kalian tunggu-tunggu yaitu adalah ABCDE. Apapun bisa cuan kalau diekspor. Nah teman-teman penasaran nih, ini barang apa yang gue bawa? Gue berani jamin gitu ya teman-teman, pasti bakalan nonton sampai habis. Karena gue bakal ngebahas satu produk yang mungkin banyak banget di daerah kalian. Dan beberapa waktu lalu itu katanya harganya nyampe 200 kilo di petani, di level petani. Sedangkan harga di pasar cukup tinggi. Kurang lebih kalau misalnya kita bicara seperti itu, ini nggak jauh-jauh dari sayuran. Karena teman-teman pasti bilang kayak, apa ya kalau bicara soal petani kan banyak kan sayuran dan perkebunan. Oleh sebab itu gue bawa langsung barangnya ini. Tara! Barangnya adalah kubis atau kol. Teman-teman tahu ya ini kol. Dan sekarang gue pengen ngebahas kol. Mungkin teman-teman akan berpikir emang kol bisa diekspor. Yes, karena udah masuk ke dalam series ABCDE, apapun bisa cuan kalau diekspor. Dan gue ngebahas kol, artinya memang barang ini tuh laku banget di luar negeri. Ada 3 negara permintaan terbesar untuk kol Indonesia. Yang pertama adalah Taiwan, yang kedua adalah Malaysia, yang ketiga adalah Singapura. Tapi yang kalian harus tahu, pengiriman kol ke Taiwan, kita bicara soal Taiwan ya, karena permintaannya tinggi sekali. Dan itulah negara nomor 1 pengimpor kol terbesar dari Indonesia. Ini nggak bisa diekspor setiap bulannya karena ada momen-momen tertentu dia harus stop ekspor. Kenapa? Karena memang kita tahu di negara Taiwan pun punya kol. Terus udah gitu kenapa dia masih tetap impor kol dari Indonesia? Karena gini, ini gue jelasin dulu ya. Pengiriman kol atau ekspor kol itu bisa dimulai dari bulan Maret sampai November. Di luar itu Desember, Januari, Februari nggak bisa. Kenapa? Karena sebenarnya dari Maret sampai November itu musim dingin di Taiwan. Jadi untuk perkebunan dan pertanian kol itu banyak yang gagal panen. Nah kalau kita tahu sebuah negara gagal panen tapi kebutuhannya tetap harus dipenuhi, mau nggak mau dia harus impor. Dan kebetulan Indonesia punya spesifikasi yang paling bagus untuk bisa masuk ke market Taiwan. Dan teman-teman tuh mungkin berpikir kayak, kol emang laku di Taiwan, emang mereka buat apa? Nah, di Taiwan itu ada satu makanan yang terkenal banget dan namanya adalah chow koli chai. Jadi itu adalah tumis kubis atau tumis kol. Jadi kol ini ditumis, itu adalah salah satu makanan paling favorit di Taiwan. Kalau teman-teman yang nanti mau ke Taiwan atau yang nonton di sini lagi ada di Taiwan, pasti kalian tahu banget itu menu. Dan itu pemakaian kolnya luar biasa banyak. Nah sekarang ada 3 hal yang gue ingin ngebahas. Yang pertama adalah syarat apa saja untuk mengekspor sebuah kol. Yang kedua, bagaimana pemakingan atau proses pengemasan yang baik untuk diekspor. Yang ketiga adalah harganya. Nah tapi terlepas dari bisnis ekspor, gue nggak ngejelasin di video ini karena kalian bisa langsung gabung di aplikasi Bisa Ekspor yang di-download di Play Store dan App Store. Kalian akan belajar bagaimana bisnis ekspor itu bisa dilakukan oleh semua orang dan mudah gitu ya. Cuman di video kali ini gue pengen ngebahas dari sisi produknya. Oke, yang pertama gue bilang persyaratannya apa aja untuk teman-teman yang pengen ekspor kol. Jadi kita harus tahu ya, kalau ada yang namanya ekspor di sini berarti ada yang namanya impor di sana. Dan impor permit atau persyaratan untuk sebuah perusahaan bisa mengimpor produknya atau membeli produk dari Indonesia yang mereka butuhkan itu sebenarnya simpel banget, yaitu adalah dokumen fitosanitari. Jadi fitosanitari itu nggak cuma di khususnya kol, tapi untuk perkebunan, pertanian yang organik pasti itu ada yang namanya fitosanitari. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, fitosanitari adalah sebuah sertifikasi yang memberikan sebuah garansi bahwa produk yang dikirim itu tidak ada hamanya, bebas dari bakteri dan lain sebagainya. Makanya kalian ini harus mendapatkan sertifikasi fitosanitari. Apakah perlu diurus sendiri? Sebenarnya nggak perlu, ada yang namanya forwarder. That's why kalian bisa langsung gabung di aplikasi Bisa Ekspor buat belajar. Jadi sebenarnya untuk dapetin sertifikasi fitosanitari itu kalian harus terbebas dari namanya Frankinella occidentalis. Jadi sebuah bakteri dari OPTK A2 yang termasuk dalam golongan hama pengganggu, tidak berbahaya dan gampang penanganannya. Cuman harus dapat sertifikasi dari karantina pertanian yang ada di pelabuhan pengirim. Itu terbebas dari hama tersebut. Yang kedua, nggak cuma hama itu, yang kedua adalah tungau gitu ya. Jadi kenapa harus terbebas dari tungau? Kalau enggak, nanti kulitnya si kolnya ini guys, ini bisa bolong-bolong kayak gini. Nah, ini memang biasa ya. Entah, kalau ini gue berani jamin ini bukan karena bakteri, tapi ini karena packingan atau mungkin waktu pengiriman dan manajemen logistiknya yang jelek. Itu juga akan gue bahas. Tapi yang gue maksud adalah dia sampai bolong-bolong gitu semuanya di sini. Kalian tahu ya, terus warnanya agak coklat-coklat kayak gitu, itu adalah bakteri. Dan untuk pengiriman kol ke sana nggak boleh yang seperti itu. Makanya kalian harus mendapatkan sertifikasi yang namanya
phytosanitary. Kalian bisa langsung ngurus sama forwarder kalian. Yang kedua, bagaimana cara penanganan untuk pengiriman call yang baik sampai nyampe ke negara tujuan. Oke, jadi gue jelasin kayak gini. Kalian yang ingin berbisnis dengan petani, kalian harus ngomong ke petaninya, stop penyemprotan hama itu 2 minggu sebelum panen. Jadi 2 minggu sebelum panen itu nggak boleh disemprot sama hama. Kalian harus paham ya. Kedua, kalau misalnya pas dipanen, itu langsung dipotong pangkal daunnya atau potong pangkal batangnya dan disisakan 2-3 lembar daun. Kalian tahu ya, kalau kol ini kan daunnya besar ya. Itu disisain guys, memang untuk ditutup, jadi nggak yang bersih kayak gini karena ini udah dikupas, itu bener-bener sampai sedaun-daunnya. Kalian harus perhatikan waktu panen masuk ke truk sampai masuk ke gudang itu jangan dilempar-lempar, ya boleh dilempar-lempar tapi harus diperhatikan jangan sampai jatuh, remek, rusak, karena produk-produk seperti itu yang nanti ujung-ujungnya bakalan diklaim sama si pembeli, terus dia bilang kok gue beli kol dari Indonesia kolnya jelek semua. Itu harus kalian perhatikan banget. Kalau kalian ada daun yang rusak, itu buru-buru dibersihin. Jangan sampai nanti bakterinya atau hamanya itu nyebar kemana-mana. Jadi langsung kalian buang sampai bersih. Kalau udah bersih, kalian tumpuk gitu ya. Tumpuk sesuai dengan rak penyimpanan 6-12 jam. Nah, sebelum kalian bungkus, kalian itu harus mengoleskan si daunnya atau si kolnya itu dengan kaptan. Kaptan itu adalah kapur pertanian yang kalian bisa beli sebenarnya di daerah kalian juga untuk menjaga kelembapan dan juga menjaga dari larva. Jadi kalau misalnya nanti ada larva kecil-kecil atau kayak bakteri kecil itu akan mati dengan sendirinya. Yang kalian juga gak boleh lupa untuk bungkus kolnya sendiri gimana. Teman-teman akan berpikir kan kayak wah packaging kol tuh gimana sih kalau misalnya kirim mau ke Taiwan. Jadi gampang sebenarnya. Ini gue udah siapin satu kertas. Ini kertas, anggap aja ini kertas koran. Jadi ini namanya kertas HVS. Kalian tuh bungkus pakai kertas koran yang lebar, terus kalian langsung gini nih. Nih. Nah, ini kecil ya. Jadi tutup, dilipat, dirapikan, udah kayak gini aja udah. Itu pun udah cukup. Habis itu disusun masuk ke karung-karungnya. Jadi ya, per karung mungkin isi 8, isi 10, itu tergantung dari karungnya masing-masing, tapi setelah diolesin kaptan kalian langsung bungkus pakai kertas koran. Dan juga yang untuk kalian harus tahu banget, sebelum kalian melakukan pengiriman, kalian ini harus memesan sebuah kontainer ke freight forwarder dengan kontainer, tipe kontainernya adalah river container. Jadi yang kontainernya itu punya mesin pendingin. Nah, ketika kontainernya datang ke gudang kalian, yang harus kalian tahu adalah kalian harus minta si supir gitu ya, itu mendinginkan kontainernya sampai nyentuh ke suhu 0 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius. Dan itu harus dicapai dalam waktu 30 menit. Jadi kalau misalnya dalam waktu 30 menit, ini jadi kontainer kosong nih ya, kontainer kosong, datang ke tempat kalian, tutup, nyalain 30 menit maksimal, harus tembus 0 derajat sampai minus 1. Karena kalau misalnya nggak tembus lebih dari 30 menit, nyampe sejam gitu ya, artinya itu kontainer ada yang masalah. Harus dicek lagi apakah freonnya kurang. Kalau misalnya ternyata ada masalah, ya kontainernya dibalikin. Jadi kalian harus dapetin kontainer baru yang bisa achieve atau bisa mencapai 0 derajat sampai minus 1 derajat dalam waktu 30 menit. Jadi ketika nyampe 0 derajat, itu kan dibuka. Pas dibuka mesinnya harus dimatiin atau AC-nya harus dimatiin. Jadi jangan dinyalain terus, bisa kedinginan orangnya nanti masukin ke dalamnya. Jadi harus dimatiin. Kalian langsung stuffing, kalian langsung loading. Pas udah penuh semuanya, karena call itu tidak hitung berdasarkan piece, tapi dihitung berdasarkan unit. Ya, jadi satu kontainer 20 feet ya bisa nyampe 17 ton, 18 ton maksimal. Pas udah masuk semua, ditutup. Udah gitu, kalian harus nyalain lagi mesin pendingin sampai 0 sampai minus 1 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Dan siap kirim. Jadi itu adalah cara penanganan supaya callnya nggak rusak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harga. Buat teman-teman yang pengen tahu kalau misalnya ekspor call itu bisa cuan apa enggak, bisa banget sebenarnya karena permintaan call untuk ke Taiwan, harga FOB itu di harga 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Jadi memang ada beberapa buyer yang minta harganya 3.300 per kilo FOB, ada yang 4.000, ada yang 5.000, itu tergantung dari negosiasi kalian. Kalau memang harga lagi tinggi, ya kalian jual tinggi. Kalau harga lagi rendah, ya kalian bisa tentukan sesuai dengan harga kalian beli. Jadi kalau misalnya kalian beli di sisi pasar, itu mungkin harga memang nggak masuk. Karena pasar itu kan udah tangan keberapa yang mengakibatkan yang gue beli di sini 2 kilo kol itu harganya 20.000. Jadi sekilo 10.000 itu udah nggak make sense. Tapi kalau kerja dari petani, mungkin harga bisa murah banget. Itu kenapa jual 3.000 sampai 5.000 rupiah FOB per kilo itu pun masih untung.
Apalagi ketika kalian jualannya dengan quantity yang banyak. Mungkin nggak relate kalau teman-teman ngelihatnya dari harga pasar, tapi akan sangat-sangat untung kalau misalnya kalian lihat dari point of view seorang petani. Itu bagusnya di dunia ekspor. Lu ekspor, lu nggak cuma dapat untung, tapi lu bisa langsung bekerja sama dan memberdayakan petani supaya mereka juga punya hidup yang lebih baik. Jadi kurang lebih seperti itu di video kali ini tentang ngebahas apapun bisa cuan kalau ekspor call dan callnya diekspor ke negara yang tadi gue bilang. Kurang lebih seperti itu, semoga video ini membantu dan harapannya teman-teman bisa paham tentang dunia ekspor, dan yang teman-teman pengen belajar ekspor bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store. Kalian bisa belajar dari A sampai Z, semua hal yang basic, medium, intermediate, semuanya ada di sana, dan yang terpenting adalah action. Jadi semoga video ini bisa ngebantu teman-teman semua yang pengen ekspor call ke Taiwan. So, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video. Bye-bye!